10 tugas Luhut di era Jokowi, terbaru urus program kendaraan listrik. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo, Jokowi. Luhut kini diperintahkan untuk mengoordinasikan program penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Dihimpun Detikcom, Senin tanggal 19 September tahun 2022, Luhut memulai karir di masa pemerintahan Jokowi dengan menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Setelah setahun menjabat KSP, Luhut kemudian ditugaskan menjadi Menko Polhukam. Masa jabatan Menko Polhukam juga relatif singkat. Luhut lalu digeser lagi menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi, Marinvest. Selain sebagai Menko Polhukam Marinvest, Luhut kerap mendapat penugasan lain dari Jokowi. Berikut ini di antaranya. 1. Tugas turunkan kasus corona di 8 provinsi pada pertengahan September tahun 2020, Luhut ditunjuk menjadi Komando Penanganan Corona di 8 provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo untuk berfokus menangani corona di 8 provinsi. Presiden meminta dalam 2 minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya. Dan menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Satgas COVID untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi, kata Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin, tanggal 14 September tahun 2020 silam. Dalam 2 minggu, Luhut diminta menangani 8 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Jokowi ketika itu menginginkan penanganan corona di tanah air didasarkan pada strategi berbasis lokal. Pak Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah di 83.000 desa, RT/RW, untuk terus dapat termonitor, ujar Airlangga. 2. Koordinator PPKM Jawa Bali. Saat kasus corona di Indonesia kembali melonjak, Luhut ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa Bali. Luhut mengatakan dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah. Panglima tertinggi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia adalah Presiden Jokowi. Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena Presiden menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga, kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin, tanggal 9 Juli tahun 2021. Luhut menjelaskan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi. Penanganan di luar Jawa Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa Bali karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari Luhut tantangan dalam Jawa Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia, ujar Luhut. 3. Wakil Ketua KPCPEN. Jauh sebelum ditunjuk menjadi koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut sebenarnya menjadi bagian dari Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN. Luhut ditunjuk menjadi Wakil Ketua KPCPEN. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 2. Susunan keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Ketua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. B. Wakil Ketua I, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. C. Wakil Ketua II, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. D. Wakil Ketua III, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. E. Wakil Ketua IV, Menteri Badan Usaha Milik Negara, merangkap Ketua Tim Pelaksana. F. Wakil Ketua V, Menteri Keuangan. G. Wakil Ketua V, Menteri Kesehatan. H. Wakil Ketua VII, Menteri Dalam Negeri. I.
Sekretaris Eksekutif I, Seder. Raden Pardede. J. Sekretaris Eksekutif 2, Sekretaris Kementerian Bidang Koordinator Perekonomian. 4. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Jokowi menekan peraturan Presiden tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional itu diteken Jokowi tanggal 22 Juni tahun 2021 sebagaimana salinannya dilihat Detikcom, Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Perpres itu menetapkan 15 danau prioritas nasional. 1. Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. 2. Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat. 3. Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat. 4. Danau Kerinci di Provinsi Jambi. 5. Danau Rawa Danau di Provinsi Banten. 6. Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah. 7. Danau Batur di Provinsi Bali. 8. Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara. 9. Danau Kaskade Mahakam Melintang, Semayang, dan Jempang di Provinsi Kalimantan Timur. 10. Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat. 11. Danau Limboto di Provinsi Gorontalo. 12. Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. 13. Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan. 14. Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan. 15. Danau Sentani di Provinsi Papua. Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Ketua merangkap anggota, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. B. Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. C. Ketua Harian merangkap anggota, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. D. Wakil Ketua Harian I merangkap anggota, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. E. Wakil Ketua Harian 2 merangkap anggota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Ketua Tim Gernas BBI. Jokowi juga menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hal itu tertuang dalam Kepres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu diteken Jokowi tanggal 8 September tahun 2021 sebagaimana salinannya dilihat Detikcom, Senin, tanggal 20 September tahun 2021. Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Gernas BBI, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berikut ini susunan Tim Gernas BBI yang diketuai Menko Marinvest. A. Ketua, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. B. Wakil Ketua. 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Gubernur Bank Indonesia. 3. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. C. Ketua Harian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. D. Wakil Ketua Harian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 6. Luhut pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jokowi menekan peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Perpres itu mengatur tentang Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ada sejumlah pasal yang ditambahkan dan diubah di Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung seperti dilihat Detikcom, Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021. Salah satu pasal yang diubah terkait tugas yang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres ini juga menambah ketentuan soal Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin Luhut. Hal itu tertuang dalam Pasal 3A. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 3A. 1. Dengan peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite.
2. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai tugas untuk a. Menyepakati dan atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3, dalam hal terjadi masalah kenaikan dan atau perubahan biaya cost overrun proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi 1. Perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3, dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, dan atau 2. Penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. B. Menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3, dalam hal terjadi masalah kenaikan dan atau perubahan biaya cost overrun proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi 1. Rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. 2. Pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 7. Luhut di G20. Luhut juga menjabat posisi penting di Panitia Presidensi G20 Indonesia. Luhut ditunjuk menjadi Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 itu diteken oleh Jokowi pada tanggal 15 Oktober tahun 2021 sebagaimana salinannya dilihat Detikcom, Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Ada sejumlah ketentuan yang diubah dari Kepres sebelumnya. Salah satunya tentang susunan pengarah. Menko Polhukam kini berada di susunan pengarah. Slot tersebut sebelumnya diisi oleh Menko Kemaritiman dan Investasi. Dalam Perpres sebelumnya, Menko Polhukam menjadi Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. Kini posisi tersebut diisi oleh Menko Kemaritiman dan Investasi. 8. SDA Nasional. Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Luhut menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Perpres Nomor 53 Tahun 2022 itu diteken Jokowi pada tanggal 6 April tahun 2022 sebagaimana salinannya dilihat Detikcom, Jumat tanggal 8 April tahun 2022. Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Seperti diketahui, menteri yang menyelenggarakan koordinasi di bidang kemaritiman dan investasi merupakan Menko Kemaritiman dan Investasi yang saat ini dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Berikut ini aturan selengkapnya. Pasal 6. 1. Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas A. Ketua, B. Wakil Ketua, C. Ketua Harian, D. Anggota, dan E. Sekretaris. 2. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C merangkap sebagai anggota. 3. Anggota Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D berasal dari unsur pemerintah pusat dan perwakilan pemerintah daerah sebagai anggota tetap serta unsur non-pemerintah sebagai anggota tidak tetap atas dasar prinsip keterwakilan dalam pengelolaan sumber daya air. 4. Perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas 6 gubernur ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 tahun yang dipilih oleh Ketua Dewan SDA Nasional berdasarkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pasal 7. 1. Susunan keanggotaan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 terdiri atas A. Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
B. Wakil Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. C. Ketua Harian Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri. 9. Urus minyak goreng. Luhut juga sebelumnya mendapat tugas dari Jokowi untuk mengurus minyak goreng. Hal itu terungkap dalam acara perayaan Puncak Dais Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, GAMKI. Luhut mengaku, sebelumnya sudah siap hadir langsung ke acara tersebut. Namun, ia kemudian tak bisa hadir dan kemudian berpartisipasi dalam acara itu secara virtual. Sebab, Jokowi memintanya untuk mengurus minyak goreng. Saya terima kasih sekali diundang di Dais Natalis ke-60 GAMKI ini. Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri, sebenarnya sudah siap untuk hadir di sana, kata Luhut seperti dikutip dari YouTube GAMKI Balikpapan, Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Tapi tiba-tiba Presiden memerintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari yang lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan, sambungnya. 10. Jokowi tugaskan Luhut koordinasikan Inpres kendaraan listrik. Terbaru, Presiden Jokowi menugaskan Luhut untuk mengoordinasikan pelaksanaan instruksi Presiden Inpres tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Luhut juga diperintahkan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Inpres tersebut. Dilihat Detikcom dalam salinan Inpres nomor 7 tahun 2022, Senin tanggal 19 September tahun 2022 tugas kepada Luhut itu tertuang dalam diktum kedua. Diktum kedua berisi penjelasan mengenai instruksi Presiden kepada sejumlah menteri. Ada 3 poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut yang meliputi koordinasi pelaksanaan Inpres, penyelesaian permasalahan hingga pelaporan pelaksanaan Inpres. Berikut selengkapnya. 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk A. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan instruksi Presiden ini. B. Melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, battery electric vehicle, sebagai kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan C. Melaporkan pelaksanaan instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Luhut bicara soal selalu jadi pilihan Jokowi. Dalam kesempatan sebelumnya, Luhut menjawab anggapan bahwa dia selalu dipilih Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah penting. Luhut menegaskan dirinya sama dengan menteri-menteri lain. Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat pada Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021. Deddy awalnya bertanya mengapa Presiden Jokowi selalu menunjuk Luhut ketika muncul sesuatu yang genting. Enggak sih, banyak yang lain, kalau itu kamu tanya sama Presiden lah, kata Luhut. Luhut tidak merasa spesial. Luhut menduga dia ditunjuk Jokowi karena aspek kecocokan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi saya ndak merasa juga, saya itu sama dengan menteri yang lain mungkin saya lebih tua dari banyak menteri, mungkin Presiden melihat saya lebih cocok untuk ngerjain ini, ditugasin di sini, ujar Luhut. Klik subscribe dan follow.